Hello, hello, we are back live. Malam ini buat para entrepreneur, buat para pebisnis yang katanya berbisnis ya, yang banyak kompetitornya ya, atau yang baru mulain bisnis supaya nggak banyak kompetitor. Apa nih trik rahasianya yang akan dibagikan oleh Coach Tom MC Ifle. Apa kabar Coach Tom? Thank you Coach. Wah, Sehat-sehat sibuk ya? banget ya, sibuk ya. Banyak kerjaan ya. Ada aja, bersyukur Ada aja, aja. bersyukur. Klien baru tambah 1. Mantap, mantap. Iya. Teman-teman, yuk boleh ajakin teman-temannya semuanya. Saya dengan Joshua Tan dan di sini bersama Coach Tom MC Ifle. Kita mau bahas trik marketing ya. Ya, ini Yes. khususnya buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis, yang mungkin baru habis ada udah sekarang di rumah gitu ya, udah tadinya kerja, tadinya sekarang udah nggak kerja lagi, atau yang sudah di bisnis, namun kompetitornya banyak. Aduh, kesel banget nih sama kompetitor gitu ya. Satu, bisa jadi ikut-ikutin gitu kan, ikut-ikutin kita. Yang kedua, banting-banting harga, jadinya kita harus turunin lagi. Atau harus cari yang lebih rendah lagi gitu ya. Nah, kita mau bahas nih malam ini gimana caranya supaya nggak perlu banting harga. Gitu ya, Coach Tom ya? Benar. Ya, kita pengen tahu teman-teman yang ada di sini pernah mengalami atau enggak. Dan kalau pernah mengalami, apa yang Anda lakukan? Nah, coba sambil kita pengen dengar juga nih dari teman-teman. Dengar ya. Kalau mengalami perang harga, yang dilakukan apa? Iya. Gitu. Karena banyak orang yang punya karyawan, punya orang sales, punya manajer, kemudian semuanya kompak. Pak, kita diserang sama kompetitor, Pak. Customer nggak mau beli. Kenapa? Harga kita kemahalan. Kemahalan. Gitu. Iya. Harga kita kemahalan, Pak. Paling gampang ya. Iya. Lalu kemudian kita nggak bisa jualan, Pak. Kita mau lawan customer selalu bilang, Kak, harga kamu kemahalan, gimana dong? Wah, jadi gimana tuh? Halo, Berkat Soft, Pak David, dahsyat, Irawan, Selby, Eko, Fajri Sidik, Begos, wah dahsyat, halo semuanya. Halo semua. Wah, ini ada Marcel Timotius juga nih di sini. Halo bro. Marcel, ada sering perang harga kalau di bidang pariwisata. Wah tuh, sering perang harga. Caranya bisa melakukan servis pelayanan yang baik. Contoh Bank BCA, mantap Dion, keren. Nah teman-teman, jadi buat yang sering mengalami perang harga, coba cek dulu teman-teman melakukan apa. Karena perang harga ini kalau berbicara tentang perang harga itu sering banget kita lihat di marketplace, kemudian di dunia nyata ya. Ketika kita misalnya jualan produk, kue, kita selalu menemukan konsumen-konsumen yang memang memiliki preferensi, keinginan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Tapi sebetulnya apa sih inti dari perang harga? Itu yang harus kita bahas hari ini. Intisari dari perang harga, mengapa sampai terjadi perang harga, dan bagaimana perang melawan yang suka mengajak perang harga gitu. Betul. Gimana kita perang lawan yang mengalami, yang selalu melakukan perang harga? Nah, itu akan kita akan jadi pejuang melawan orang yang perang harga gitu. Iya. Mungkin ini Coach, kayak saya pernah nonton film itu tuh, 300 tau ya? Iya. Sparta gitu kan. Langsung tendang masuk sumur. Iya. Atau film apa ya? Film Julius Caesar gitu ya, yang Romawi itu kan
udah gede banget itu ya. Benar, Artinya banyak, dia akuisisi terus, dia caplok sampai gede benar, banget tuh benar. zaman dulu. Terus mungkin waktu itu kayaknya mau nyerang apa gitu ya, Sparta atau apa, bukan ya? Yunani ya. Intinya kalau kita menghadapi kompetitor ya, yang Ya, negara lain yang ingin menyerang, yang arminya udah banyak banget gitu. benar. Nah, saya pernah nonton tuh, dia pernah ngomong, kita pakai strategi, kita cuma 300 gitu kan. Ini kasusnya Persia ya, waktu itu Persia juga banyak menyerang Sparta di Yunani kan. Jadi dia nggak serang balik katanya. Jadi dia pakai cara khusus, karena dibilang gini, lu Romawi udah 5.000, udah army yang banyak itu jangan dilawan bro gitu ya. Iya, Dilawan perang harga gitu ya. Kalah kita karena mereka lebih kuat gitu kan. Jadi akhirnya dia buat strategi perang, strategi taktik yang khusus, sehingga 300 Spartan bisa ngalahin berapa itu ya, 5.000 kali 8.000 Persian gitu. Sebelum akhirnya mati juga karena mereka 15.000 ujung-ujungnya. iya. Iya. Akhirnya mati juga. Iya. Jadi kalau Jadi kita berbicara soal perang harga, namanya perang. Ya, berarti ada kelompok orang-orang yang memang bertarung begitu. Tapi kalau kita tahu peperangan itu terjadi dari pertempuran-pertempuran kecil sebenarnya. Betul. Pertempuran-pertempuran kecil itu yang efeknya tambah panas, akhirnya perang harga. Perang berarti banyak kelompok. Perang dunia, bukan cuma satu negara yang terlibat, tapi banyak. Tapi itu awalnya dari mana? Dari pertempuran-pertempuran kecil. Salesman, antar salesman, customer, manas-manasin customer. Lalu kemudian harga dipakai sebagai daya tarik untuk merebut pelanggan. Berarti pada saat kita ingin bersaing, lalu kemudian menggunakan harga sebagai alat persaingan, kita perlu memikirkan dulu dampak besarnya buat bisnis kita. Ada satu kasus menarik, Northwest Airlines. Saya di airlines ya. Jadi di dunia airlines itu ada 2 tipe penerbangan, 3 tipe lah. Tapi yang paling paling signifikan adalah penerbangan premium seperti SQ. Garuda pengen masuk ke kategori yang servisnya premium. Lalu kemudian ada yang kategorinya low cost, seperti Northwest. Nah, Northwest waktu itu mencoba untuk bersaing dengan low cost carrier. Padahal Northwest bukan low cost carrier. American Airlines itu kayak Garuda. Lawan misalnya JetBlue atau Southwest gitu ya. Southwest itu kayak Air Asia di sini atau Lion Air. Jadi mereka memang sudah memiliki sudah memiliki biaya yang cukup rendah dengan strategi yang lengkap, tapi kemudian menguasai pangsa pasar yang cukup bagus, selalu laku. Ketika dianalisa, Southwest itu omsetnya mungkin kalah lawan SQ, tapi profitnya SQ kalah lawan profitnya Southwest. Profitnya Southwest lebih gede. Harga Southwest jauh lebih murah. Iya. Nah, jadi Northwest dan American Airlines mencoba untuk bersaing harga. Sangat berbeda dengan Southwest yang memiliki strategi biaya rendah. Itu dua hal yang berbeda. Beda ya, beda jauh ya. Betul nggak ya? Dia cost-nya rendah. Untuk mengoperasikan bisnis, cost-nya rendah. Jadi kalau menjual harga murah, dia nggak potong margin. Gitu. Dia tidak menggunakan seragam yang mahal. Dia tidak menggunakan seat pesawat yang mahal. Dia tidak menggunakan seat pesawatnya pun rapat, padat, tidak ada bisnis kelas. Gitu. Si pesawatnya itu tidak bervariasi. Sehingga pilotnya tidak perlu punya banyak license. Kalau Airbus 730, ya Airbus 730-200 semuanya Airbus
Boeing 737, Boeing 737-200 ya mereka Boeing semua. Kalau kalau saya punya Boeing 737, 747, DC-10, MD-11, atau mungkin DC-9, atau Fokker 28, Fokker 100, itu kalau satu mesin rusak harus pergi ke Fokker. Kalau Boeing 737, semuanya 737, satu Boeing 737 rusak, cari Boeing 737 yang lagi ada di hanggar, yang rusak juga, dikanibal aja mesinnya. Jadi sangat murah sekali. Iya. Ya, strategi mereka itu dari ujung ke ujung membuat mereka low cost. Lalu Northwest mencoba menghajar harganya Southwest. Tahun 92. Padahal dia bukan low cost carrier. Bukan. Mereka punya yang luar biasa adalah penjualan Northwest tembus volume tertinggi sepanjang sejarah ketika melakukan yang namanya perang harga. Coba. Luar biasa kan? Oh, sebenarnya berarti berhasil ya? Berhasil. Berhasil luar biasa. Iya. Tapi mereka mencatat kerugian terbesar sepanjang sejarah juga. Oh iya, betul. Karena marginnya minus ya, bisa jadi. Rekor kerugian. Nah sekarang teman-teman, Anda harus memilih. Anda punya strategi atau tidak. Jadi dasar dari perang harga adalah akibat kalah perang psikologi. Kekalahan psikologi menyebabkan kita terpaksa perang harga. Ini kita pertama kan perang psikologi dulu nih. Iya. Joshua punya anak buah. Iya. Bilang, Pak, kita nggak bisa laku, Pak. Kenapa? Customer bilang, harga kita mahal. Nafsu nggak? Nafsu. Yang kenapa? Mental dulu. Iya. Sana lebih murah, sebelah. Kalau satu kali nggak apa-apa. Pak, customer kita yang lama, Pak, udah pindah, Pak, ke sebelah. Kenapa? Harga kita kemahalan, Pak. Kalau satu kali nggak masalah. Kalau 1000 kali dikasih tahu seperti itu, kena mental nggak? Mental. Iya. Nah, ketika kita sudah kalah mental, akhirnya menjadi kehilangan akal. Iya. Setelah kehilangan akal, oke deh, kita dapat, nggak dapat, mati pun gua hajar deh, asal jangan sampai kalah. Wah, kan gitu. Udah mainnya mental ya. Udah mainnya mental. Ya kan? Iya. Kenapa? Diajak diplomasi nggak mau ya. Iya, menghancurkan mental tuh. Secara psikologis kena. Tapi setelah kena psikologis, kena juga secara ekonomi. Ekonomi matang, kena juga. Rugi, ya kan? Udah minta diskon, minta piutangnya tambah lama. Habis itu minta bonus ini dan itu. Banyak komplain, retur. Wah, pusing. Gitu. So, dan Northwest itu bukan cuma satu kejadian. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mencoba untuk melakukan penurunan harga, lalu kemudian bukannya berhasil ya, tetapi malah terkena dampak serius di sisi profitabilitas, ya. Profitnya tuh jadi jebol gitu. So, jadi akar masalahnya apa? Jadi pertanyaan pertama adalah apa yang menyebabkan bisnis kita itu terjebak ke dalam perang harga? Perang harga. Yang pertama adalah sudah pasti karena kita tidak mengerti situasi yang terjadi secara real. Kita tidak membaca dan tidak mengenal market kita. Kita tidak mengenal customer kita. Kita belum tahu sebetulnya customer kita itu bisa nggak sih dengan harga yang tetap, ya nggak usah mahal banget, dengan harga yang tetap, dikasih pengganti atau alternatif supaya tidak perlu perang harga, tidak perlu turun harga. Di biro perjalanan juga dulu sempat pokoknya kalau kamu dikasih diskon berapa? Oh, kalau dulu airline itu kasih 7%. 7% itu ditanya nih.
komisi agen. Terus berapa persen yang dikasih ke customer? Awalnya cuma 1%. Terus ada agent lain kasih 2%. Ada lagi yang 3%. Jadi kita makin hari makin mepet. Lama-lama yang menjadi norma umum adalah 5%. Pokoknya beli tiket Garuda diskon 5%. Potong. Oh, jadi marginnya cuma 2%. Margin cuma 2%. Gross margin, bro. Bukannya. Makanya katanya kemarin mereka sempat nanya tuh, wah ini mah untungnya cuma 200.000 doang. Yang benar 200.000. Iya, masih mending 200.000. Kadang-kadang cuma 20.000. Waktu harga tiket turun, iya. Harga tiket turun, 20.000, kadang-kadang 5.000. Wah, parah, bro. Iya. Parah. Iya. Nah, jadi kalau teman-teman memutuskan untuk perang harga, kita harus mengerti alasan kuat. Mengapa kita harus perang harga? Anda harus benar-benar punya alasan kuat. Saya kasih beberapa strategi bisnis yang menggunakan perang harga atau menggunakan harga sebagai alat bersaing dan berhasil. Contohnya adalah Gojek. Iya. Gojek, kita naik ojek. Dengan naik Gojek waktu awal-awal, dengan uang 10.000 bisa pergi kemana aja, atau bisa menggunakan jasanya dengan harga yang sangat-sangat murah. Kalau kita pergi sendiri, bensinnya aja udah berbeda, udah mahal gitu. Tapi dengan Gojek ada yang sempat coba gratis, betul nggak ya? Dibayarin oleh perusahaan, subsidi bahkan. Hal itu berhasil nggak? Berhasil. Berhasil membuat orang memiliki habit untuk menggunakan Gojek. Ada habit di situ. Iya. Atau mungkin buat yang pernah nonton Netflix, dikasih gratisan dulu. Buat yang menggunakan app Apple iCloud dikasih gratisan dulu, atau Dropbox dikasih gratisan dengan volume yang besar, lalu kemudian berarti perusahaan rugi dulu. Itu bukan hanya bukan perang harga saja, tapi gratisan, dikasih gratis. Tapi berhasil. Nah, yang jadi tantangan adalah banyak orang mencoba masuk perang harga tanpa strategi. Itu menjadi masalah. Gitu, bro. Jadi turunin harga bukan salah gitu ya. Turunin harga bisa jadi nggak salah kalau punya strategi. Kalau punya strategi. Contohnya kayak tadi Gojek, awal-awal malah gratis bukan turun harga. Benar. Ya, orang udah mulai suka ya. Harley Davidson juga gitu katanya, bro. Jadi Harley Davidson pernah denger kemarin teman katanya dia kirimin aja tuh motornya pakai sebulan apa gitu. Wow, udah pamer-pamer sama temennya kan, wer Pak. Sebulan ditarik. Kita ambil. Yang benar udah diambil. Akhirnya beli ya. Gitu. Oke, teman-teman, sebelum dikasih trik-trik dan tips yang lebih keren lagi nih ke depan ya dari kita ngobrol sama-sama, boleh sharing yuk. Sama boleh nanya juga, mungkin sharing pengalamannya. Kalau mau ada yang on screen juga boleh, tapi ngomong dulu ya. Pengalamannya gimana nih yang sama perang harga sama kompetitor gitu ya? Kompetitor itu suka nyebelinnya apa aja sih gitu kan? Nih Rini Q bilang alat kesehatan perang harganya ngeri katanya. Couch, bukan couch. Sofa. Kita kadang-kadang dipanggil sofa ya. Terus karena nyaman. Sering banget ditawar. Iya. Sering perang harga kalau di bidang pariwisata tadi ya. Gitu ya. Coba apalagi nih? Teman-teman boleh sharing di sini. Nah, ini pernah nurunin harga 20%, tapi naikin lagi 45%, laku aja katanya. Pernah naik juga, ya kan? Kalau punya produk sama kompetitor lain, apakah sebaiknya tetap perang harga? Kalau punya produk sama dengan kompetitor lain, apakah sebaiknya tetap perang harga untuk menjadi supplier termurah atau beralih cari produk baru dengan membuka pasar baru, Blue Ocean Market? Itu udah dijawab. Udah tahu jawabannya dia. Iya. Oke, berarti sebenarnya harusnya memang membuka pasar baru ya. Belum tentu juga sih, harus pakai strategi. Nah, strateginya nanti kita bahas. Oke, Pak Yona dari Surabaya,
perang harga marketplace, ngancurin harga pipa abu, harga dibanting lebih murah, dan pasar balik hadir. Perang harga modal, perang harga modal pun dijual katanya. Mungkin saya cerita sedikit, kemarin saya ngobrol sama toko spare part di di mana ya, Malang atau Surabaya gitu. Dia bilang, iya nih kita perang harga, pas banget kemarin dapatnya yang kayak begini. Perang harga katanya sama kompetitor. Jadi pembelinya itu beda 5.000 kabur pindah. Gitu kan. Emang siapa yang beli? Ya bukan bengkel sih gitu. Orang-orang ya biasa-biasalah gitu. Jadi price sensitif banget kan. Terus akhirnya dia mesti cari supplier yang lebih murah. Terus dia ngeluh, saya sibuk banget nih di toko. Emang Bapak sibuk ngapain? Saya sibuk cari supplier yang termurah. Jadi bukan dia fokus strategi marketing, tapi fokusnya cari yang lebih murah. Terus gimana gitu kan? Ya akhirnya saya cari yang paling murah gitu kan. Terus udah paling murah, karena paling murah jadi kualitas kurang bagus gitu. Ya tau lah, udah KW-nya KW7 gitu, lebih bawah lagi. KW-nya udah dari Cina-nya bukan Cina Beijing, tuh Cina mana lah di ujung-ujung gitu kan. Udah patah-patah, akhirnya apa? Customer-nya nggak happy, customer-nya komplain, balikin, retur gitu ya segala macam. Akhirnya malah hilang customer. Nah dia bingung sendiri. Nah dia nanya gimana tuh caranya? Ini mungkin mewakili kita semua yang di sini ya. Gimana tuh caranya kalau kayak gitu? Karena sedangkan kompetitor turunin harga, jadi kita mesti turunin supaya keep the margin kan. Tapi akhirnya jadi begitu. Nah, solusinya apa? Yang dilakukan mereka apa? Ya dia justru dia lagi konsultasi, Pak. Justru kita bilang ya seharusnya ada strategi marketing kan. Nah dia sebenarnya mau fokus ke strategi marketing karena gini, dia tadi bilang kan pembelinya siapa? Pembelinya bukan bengkel, tapi perorangan atau siapalah, bukan perusahaan gitu ya. Jadi sebenarnya itu memang yang biasanya cari, ini kan spare part gitu ya, jadi rusak spare part dicarinya yang termurah. Kemarin mobil saya juga rusak gitu ya, nah, ke bengkel resmi, aduh gila, pala amat gitu kan, puluhan juta gitu, udah cari yang biasa aja deh gitu, asal diganti gitu. Mungkin karena perorangan kan, kita pikirannya aduh memang nggak harus begitu gitu kan. Nah padahal dia tahu tuh bukan bengkel, dia bilang bukan bengkel, berarti kan dia maunya kalau bengkel atau apa gitu mungkin lebih mudah, karena bengkel kan jalan terus dia ya, spare part dia betulin. Mungkin bisa jadi merubah pasar, merubah marketnya gitu kan, menjadi orang-orang atau tipe-tipe customer yang tipe bagus lah, tipe A gitu kan, yang juga suka dengan kita. Jadi nggak usah kita cari supplier termurah, malah harusnya kita cari supplier yang terbaik gitu ya harusnya. Iya. Kalau teman-teman melihat ya, misalnya ini ada pertanyaan, Coach mau nanya, mungkin ini lain topik, jangan yang lain topik. Misalnya kalau kuliner, misalnya agar tidak perang harga, apa yang harus ditingkatkan? Akan sangat berbeda ketika bisnis kita kuliner dengan bisnis misalnya besi atau dengan bisnis baja ringan atau dengan bisnis properti. Atau Anda bisnisnya let's say grafik arsitek, gambar arsitektur. Nah, sangat berbeda. Jadi walaupun ada persaingan harga, pasti berbeda pendekatannya ketika kita berhubungan dengan mereka. Karena apa? Bergantung dari empat komponen. Kalau kita berbicara perang harga, ada 4 hal yang harus kita analisa. Yang pertama adalah kita menganalisa customer issue. Kita mesti paham customer issue itu kenapa. Ada 2 kemungkinan terjadi perang harga gara-gara customer. 1, memang customernya itu very price sensitive. Iya, itu dia. Very price sensitive. Jadi kita memang industrinya sudah price sensitive. Oke? Kenapa ada industri yang price sensitive?
bisa jadi customernya ini mau nguntungin lagi. Akhirnya menjadi sangat price sensitive. Misalnya contohnya, saya jual peralatan bengkel ke toko yang jual peralatan bengkel. Pasti si toko akan bilang, harga lu berapa? Oh, ini harganya 100.000. Lu gila lu ya. Kompetitor lu jualan cuma 90.000. Lu mati aja, lu pulang aja sana lu. Diusir kita. Jadi bukan nego lagi, diusir. 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 Iya, gue jual 100.000, lu jual 100.000 gitu ya. Lu ngapain lu jual gua? Lu jangan buang waktu gua lah. Kompetitor lu jual 90.000, nih gua beli segini gitu. Oke? Nanti kita mau naikin value apapun, ya, meningkatkan value apapun di sini karena sudah terlanjur price sensitif, customer itu sudah tidak bisa dirayu lagi. Yang kedua adalah kita mengalami yang namanya wrong market segment. Kita salah bidik segmen pasar. Menjual ke pasarnya Innova, Mercy, C-Class. Ya, nggak nyambung gitu. Orang, apalagi yang nggak ngerti Mercy gitu ya, nggak ngerti Mercy. Apaan nih, mobil apaan nih? Mobil sih keren, tapi muatnya dikit. Enakan mobil gua dong, Avanza, muatnya banyak. Ya kan? Nah, kalau beda segmen, salah segmen, nggak paham dengan apa yang Anda jual, berarti marketing Anda udah ngaco. Ya. Nah, yang kedua adalah competitor issue. Kompetitor ini memiliki 3 hal yang membuat mereka perang harga. Nomor 1 adalah biaya mereka rendah. Mereka tidak perang harga. Hati-hati tuh teman-teman. Biaya mereka sudah sangat rendah. Mereka nggak niat perang harga. Contohnya, saya punya bisnis biro perjalanan. Karyawan saya 200. Oke? Kemudian ada sebuah perusahaan yang minta paket grup 20 orang. Oke? Biaya saya untuk menghidupi 200 orang akan sangat berbeda dengan biaya travel agent yang kerjanya cuma 3 orang. Iya. Ya, buat saya margin $10 per kepala itu sudah minim banget. Buat agen yang kerjanya cuma 3 orang, $10 per kepala itu sudah sangat-sangat banyak. Bisa untuk gaji 3-4 bulan gitu kan. Nah, jadi kita salah bersaing, bisa jadi salah milih pesaing. Dan ada 2 hal lain yang ada di kompetitor yang kalau saya jelasin agak panjang. Ini saya akan bahas di sesi dengan Coach Joshua nih, tanggal 16. Tanggal 16 kita akan bikin kolaborasi. Iya. Workshop ya, setengah harian workshop. Ya. Ya. Nah, bisa tanya jawab di situ. Nanti kita ngobrol lagi ya. Nah, nomor 3 adalah your issue. Anda punya isu. Anda punya isu itu apa? Kenapa harus saingan? Kenapa harus saingan? Apakah kita salah positioning? Atau kita butuh omset? Atau kita perlu memang pengen niat ekspansi? Isu kita apa? Bener nggak harus turun harga? Ada nggak orang yang mau beli harga sama? Kalau kebanyakan ya teman-teman, masalah price war terjadi karena kita tidak confident aja. Kebanyakan itu. Bisa. Karena kita tidak confident, kita nggak mau, kita mau cari gampangnya. Ya udah deh, potong aja harganya, yang penting laku. Padahal sebetulnya kalau kita confident, tahan harga dikit, customer tetap mau. Tetap beli. Karena iya, gitu. Nah, faktor keempat namanya kontributor. Kontributor itu adalah, kontributor issue itu begini. Ada customer yang awalnya price sensitive,
price sensitif untuk hal tertentu tapi tidak price sensitif untuk hal lain. Contohnya ya. Kalau beli misalnya misalnya beli motor, beli sepeda atau beli barang-barang apa gitu ya, dia akan nawar abis-abisan. Beli mobil nawar abis-abisan. Ya. Tapi giliran beli stick golf, ya, bukannya dia cari yang paling murah, paling mahal. Cari yang paling mahal. So, jadi ada kontributor apa yang menyebabkan dia mau beli harga mahal? Kalau Anda nggak mengerti kontributor, faktor kontributor yang mempengaruhi harganya konsumen, Anda berarti belum kenal banget dengan konsumen. Yang kemudian adalah apakah ada kontributor dari faktor misalnya pemerintah. Ini termasuk kontributor nih. Harga PCR sekarang berapa? Harga dulu sebelum ada aturan mau swab antigen 250.000. Bener nggak ya? Yeah. Terus turun, ada yang 230.000. Turun lagi ada yang 190.000. Turun lagi ada yang 180.000. Sekarang pemerintah bilang, nggak boleh lebih dari 90.000. Udah dah, mateng. Itu nggak ada price war itu. Itu udah diketok palu sama pemerintah. Aturan pemerintah. Ya? Contohnya, Anda gimana mau price war jualan telur? Gimana mau price war jualan telur? Ya, telur itu sudah ditetapkan harganya oleh pemerintah. Kalau cost Anda tinggi, Anda rugi. Kalau cost Anda rendah, Anda untung. Gitu ya. Nah, jadi kontributor-kontributor apa? Kita perlu buat list of contributor yang akan mempengaruhi harga rendah atau harga naik, atau harga sensitif atau tidak sensitif. Nah, di sana kita sebagai seorang pengusaha jadi perlu lebih mengerti tentang strategi, bukan hanya sensi. Kita jangan sensi aja nih, gara-gara customer bilang harga lu mahal, terus kita sensitif. Tapi sebetulnya ada cara lain yang bisa kita pikirkan. Kita harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena begitu Anda turun harga, ya, contohnya, kalau margin Anda 50%, ya, Anda punya margin 50%. Anda kasih diskon 25%. Marginnya 50%. Diskon 25%. Artinya, untuk bisa mencapai margin yang sama, Anda harus naik 2 kali lipat. Setuju nggak? Harus naik 2 kali lipat dong. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda kasih diskon 25%, benarkah bulan depan omset Anda langsung naik 2 kali lipat? Itu pertanyaan pertama. Kalau enggak, berarti kita sudah bunuh diri. Begitu kita berani turun harga, kita sudah motong leher sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, begitu Anda turun harga, mampu nggak Anda naikin lagi? Nah. Mampu nggak dinaikin lagi nih? Iya. Kalau berani biasanya. Ya, begitu. Tenang Pak, mohon maaf Pak, ini harga hanya promosi hari ini aja, besok harga naik. Harga besok kagak naik-naik. Nah, ya kan? Iya. Berarti tadi penting ya, Coach ya. Ada satu customer issue ya, teman-teman. Customer issue. Jadi customernya berarti salah target nih, gitu ya. Salah target market gitu. Kayak tadi beda 5.000 kabur dia. Yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah company issue, competitor issue. Competitor issue. Ya, berarti kompetitornya kita ada di market yang mana gitu kan, competitor issue berarti ya. Jadi kompetitor issue kita mesti mengenal kenapa dia turun harga. Apakah dia turun harga karena memang punya biaya yang rendah sekali. Betul. Yang cost ketiga mereka sudah rendah gitu. My issue ya. Tiga, your issue adalah our issue. Our issue ya. Which is bisa jadi salah mindset, salah sensi, bisa. Gitu ya, baper, atau
atau ya kurang apa ya, kurang berani aja biasanya sih ya. Mungkin Gitu. karena kita tidak menganalisa lebih dalam atau Betul. tidak berani memverifikasi, tidak melakukan Iya. verifikasi. Dulu kalau saya ada customer bilang, Pak ini ada yang nawar harganya, coba sini gue mau tahu siapa sih yang nawar itu, siapa sih? Coba saya pengen ngomong, pengen tahu saya. Nah, itu Kenapa sih trik nawar? pertama ya. Saya mau tahu, ngobrol dengan saya, kenapa sih Pak nawar harga gitu, pengen tahu. Nah, Iya. dengan kita melakukan itu, kebanyakan salesman, nggak ada Pak, nggak apa-apa Pak, saya aja yang handle. Jadi sebetulnya masalah bukan customer, tapi salesman kita Iya. yang pengen cepet. Nah, gitu. Berarti ada satu lagi tuh bro, your team Ya. issue. Ya kan? Yang ketiga, Iya. ketiga 1, 2, 3. Ya ketiga kan my issue, our issue. Iya. Ya. Tapi bisa jadi bukan our issue, our team's issue. Our team issue, benar. Sales team biasanya. Benar. Ya kan? Karena sales team susah jualan. Dia nggak bisa jualan. Begitu ditanya, lu kenapa nggak closing? Karena harga kemahalan gitu kan. Saya pernah tuh kumpulin sales team, lagi training sales gitu. Timnya kan saya tanya, kenapa nih nggak closingnya, daerah lain closing? Benar. Banyak lah. Terus ada ide nggak? Saya mau dengar gitu, ada ide. Ada Pak. Nah ini bagus nih. Itu Pak, turunin harga. Nah, idenya turunin harga. Ya itu tuh semua orang juga tahu Pak. Coba yang lain gitu Pak. kan. Iya kemahalan. Jadi ini ada komen bagus nih. Ini ada komen bagus. Coba. Saya dari daily wear, harga 200.000 ke atas. Customer saya makin ke sini beralih ke kompetitor karena penasaran. Saya coba beli produk kompetitor. Ternyata harganya cuma 100.000, tapi kualitasnya sama bagusnya. Nah, pertanyaan ini kita perlu cek. Jangan-jangan customer nggak niat perang harga. Gitu. Sebetulnya customer nggak niat perang harga. By the way, teman-teman, kita perlu melihat ya. Harga itu bisa menjadi murah karena massal. Karena massal. Kalau misalnya saya beli 1 biji, harganya mahal. Tapi kalau saya beli 1.000 biji, ya pasti harganya jauh lebih murah. Dan ketika saya harga jauh lebih murah, kalau bersaing dengan orang yang belinya cuma 1 bijian, pasti kesannya saya lebih murah. Iya. Bukan karena perang harga, tapi karena saya bisa tetap margin bagus, karena biaya saya rendah. Iya. Itu dipersepsikan sebagai perang harga. Jangan salah loh, teman-teman. Bukan perang harga. Jadi salah satu customer, your issue, our issue, isu Anda adalah biaya Anda ketinggian. Biaya kita untuk menghidupi bisnis kita. Saya beberapa 2-3 hari yang lalu kita menganalisa satu bisnis ya. Dianalisa cost-nya 30%, 32% tepatnya adalah pemborosan. 32% pemborosan. Nah, pertanyaannya kalau 32% pemborosan, kita lakukan analisis, loh, gimana kita bisa bersaing? Pasti kita harus naikin harga dong. Betul nggak ya? Betul. Kemudian yang kedua, ada satu perusahaan beli kain dari China impor. Kualitasnya bagus. Lalu kemudian ada orang yang produksi di Indonesia. Dengan kualitas yang sama, harga beda 15-20%. Jadi kalau kita jualan, ya, kita menjual harga, kita menjual modal, ya, dengan produksi lokal, produksi Bandung atau produksi Surabaya gitu ya. Itu saya udah jual rugi, jual modal. Saya impor dari China, untungnya masih 15% sampai 20%. Jadi ada orang bilang, gila, gua aja udah jual rugi. Dia masih kasih diskon. Masih kasih diskon aja, masih untung. Coba bayangin. Kenapa?
Karena Iya. tanpa kita nggak pernah menyadari bahwa di China itu sangat produktif. Betul. Di Karena China itu jumlahnya juga banyak ya. sangat produktif. Eh, jumlahnya banyak, penjualnya banyak, apa namanya, eh, pasarnya besar. Tapi mereka kerjanya 1:3. 1:3. Mereka kerja 18 jam. Kita kerja 40 jam seminggu aja, kadang-kadang sakit-sakitan. Betul nggak? Tapi banyak karyawan yang sakit ya bro. Iya, sakit-sakitan. Sampai viral. Nggak sakit tapi pura-pura sakit. Iya. Gitu. Iya. Lalu, nah kita analisa pabrik ini, garment. Ah. Saya bilang kita di gudangnya aja, pas unloading aja. Pak, yuk kita nongkrong di unloading, barang unloading. Nggak usah ngapa-ngapain, kita nongkrong aja di tempat unloading. Di tempat unloading ada 8 orang, yang kerja 3 orang. Yang lain main catur. Yang 5 orang ada yang jongkok, ada yang ngobrol, ya, ada yang kipas-kipas, ada yang nggak jelas ngapa-ngapain, ya. 3 orang doang yang kerja, yang 5 tuh nggak ngapa-ngapain, gitu. Kalau mau kelihatan sibuk, mondar-mandir, udah kelihatan sibuk. Jadi bener-bener mondar-mandir aja gitu ya. Jadi kalau hitungan 8, pemborosan ya. Pemborosan 5. Terus kita mau bersaing. Gimana kita mau bersaing? Di China 1:3. 3 orang Indonesia, orang China kerja cuma 1. Kita coaching satu company, Spring Bed, perusahaan Spring Bed. Bisnis Spring Bed, kemudian bawa mesin dari China. Beli mesin dari China. Itu pun mesin bekas. Karena mesin bekas, mereka bawain pegawainya. Bawain pegawainya. Orang kita istirahat, dia kerja terus. Orang kita istirahat, dia kerja terus. Makan 10-15 menit, kerja lagi. Mungkin karena nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Mungkin. Tapi buat saya itu sebuah etos kerja. Nggak niat juga nengok sana sini. Kalau di kita kepo, ya pengen tahu kerjaan orang apa, lapor, bos dia begini dia begitu, padahal dia sendiri bermasalah gitu. Iya. Ya. Berarti pengaruh juga berarti ya. Ini kita ngomongin marketing dan perang harga, ternyata efek-efeknya ke cost, ya kan? Benar. Dan ke tim juga nih. Satu, jadi berarti tadi simpulkan ada hubungannya dengan productivity team. Ya kan? Ada. Karena kalau kita lihat dari di Cina atau dimanapun tempat lain, saya juga dulu lama di Australia, bikin rumah 2 orang bro. Iya, gila kan? Di sini yang bikin rumah 40 orang. Di sana bikin rumah 2 orang. Tapi master of builder apa gitu ya. Terus jadi yang pertama productivity or a team ya. Yang kedua berarti tadi apa? Pemborosan, cost. Pemborosan, biaya-biaya. Biaya-biaya. Yang ketiga tadi bisa jadi margin bro. Jadi gini, saya cerita sedikit jadi ingat waktu itu pernah pegang pabrik ada 2, satu pabrik kimia Bentonit gitu ya, pabrik kimia. Satu lagi pabrik itu loh, tempat makan itu yang buat makan. Kalau kita makan bakmi itu tempatnya tuh ya. Tempatnya dia jual tempat itu ke tempat obat. Nah, mereka komplain hal yang sama. Coach, gimana kita bisa bersaing karena harga mereka lebih murah? Terus ya Bapak, kenapa harganya segitu? Kita nggak cover cost, dia bilang begitu. Kita nggak cover cost. Emang costnya berapa? Sekian dihitung. Misalnya anggap Rp200 per kilo. Misalnya, gitu ya. Terus saya ini lagi, kita dalamin lagi. Itu terdiri dari apa? Kan cost kan ada fixed cost, ada variable cost. Dia bilang semua cost. Loh, kok semua cost dijumlahin? Jadi cost bulan lalu dijumlahin buat jualan bulan ini gitu loh. Loh,
kok begitu Pak hitungnya? Itu dua bisnis yang jangan-jangan kita begitu gitu, karena kita nggak ngerti accounting. Nah ini nyambung ke accounting nih jadinya. Benar, benar. Marketing. Karena kita nggak ngerti accounting, yang bedanya antara fixed cost dan variable cost di atas kan. Jadi semua cost dijumlahin, bulan lalu habis berapa? Set. Bulan habis segini dibagi jumlah barang yang kita jual, berarti per barang kita harus segini katanya. Iya. Kalau kita dijual di bawah sini, ya tadi kan yang Coach Tom bilang, karena cost-nya tinggi, isinya fixed cost, isinya orang banyak juga. Kemarin saya juga baru ketemu, ternyata nomor telepon yang harusnya dihilangin masih bayar terus tiap bulan. Aduh, saya bilang, ini ngapain nomor telepon ini dibayar terus nih ke Telkom gitu kan. Nah, kita mungkin nggak mengaudit lagi itu cost-cost kita, sehingga kita jadinya running with high cost. Nah, itu yang membuat kita jadi nggak kompetitif ya. Benar. Akhirnya singkat cerita dipisah. Harusnya ngitungnya ada hitungan lah, ada cara hitungnya. Nanti kita bisa bahas juga di workshop ya. Di tanggal 16 September kita mau bedah gimana cara bisa hitung supaya nggak perang harga. Strategi marketing gimana nyambung sama accounting. Karena fixed cost mesti kita pecah sama variabel. Akhirnya setelah dipecah, ya itu berantem terus, orang accounting-nya sama orang sales-nya berantem terus, karena orang accounting nggak bisa jual di bawah ini. Nah orang sales dia bilang, ya gimana orang kita, nggak salah sih orang sales-nya, tapi karena cost-nya digabung. Coba akhirnya dipisah, begitu margin, ya udah marginnya segini, pokoknya nggak boleh margin segini, ya berarti fixed cost-nya kegedean Pak. Kenapa gede? Mesinnya rusak terus. Kenapa mesin rusak? Gitu kan. Ya dan lain sebagainya, ada fixed cost yang gede gitu ya. Jadi ternyata kita mungkin kesimpulannya gini ya. Satu, kita harus berani audit. Tadi kalau orang sales ngomong, Pak harga kemahalan, kita audit kayak Coach Tom tadi bilang. Mana sini orangnya ngomong? Ya kan? Yang kedua, karyawan kita, mungkin manajernya sering ngomong, Pak kurang orang, betul nggak? Gitu kan? Benar. Pak udah kurang orang, udah overload katanya. Mungkin kita nggak berani nanya. Coba ditanya, mana overload? Sini gue tungguin yuk, gue tongkrongin yuk. Kita hitungin yuk. Kita tungguin yuk, mana timesheet-nya, time log-nya gitu. Kumpulin mana timesheet-nya. Mana kalendernya mana, kalau ada pakai kalender gitu. Ternyata begitu diaudit bisa jadi bolong-bolong. Ini apa kosong nih? Banyak nih. Gitu. Benar. Ngerjain laporan 3 jam gitu. Buat apa? Ini kita kurangin aja deh. Budgetin udah ngerjain laporan setengah jam aja misalnya. Ya kan? Jadi perlu diaudit. Orang sales perlu diaudit. Manajer Anda perlu diaudit. Yang ketiga tadi audit apa bro? Kompetitornya juga ya. Kita research dulu. Kenapa mereka turunin dong? Iya. Nah, ngobrol. Ajakin telepon gitu ya. Lu kenapa turunin harga gitu ya? Benar. Boleh ajakin ngobrol dong. Nah, jadi jangan semerta-merta kita begitu dapat sesuatu kita emosi. Mungkin satu lagi saya pernah begini nih, lagi jualan nih. Nah mungkin proses di sales teamnya, karena sales team Anda kurang jago jualan, jadi kita turunin harga. Benar. Saya pernah ditawar sama orang, ya kan. Ya Pak kasih murah dikit lah gitu kan dan segala macam. Saya bilang nggak bisa, nurut loh, malah saya naikin, malah orang budget 10 saya naikin 15 gitu. Jadi tim sales sana juga harus dilatih supaya bisa influencing dan bisa closing dengan cara yang benar gitu kali bro ya. Betul. Benar banget. Jadi tanggal 16 teman-teman ini pengumuman, kita akan mengadakan strategi menang perang harga lawan kompetitor Anda. Fokusnya benar-benar tentang perang harga, supaya Anda tidak banting harga itu gimana. Tanggal 16, jam 2 sampai jam 5 sore, saya dan Coach Joshua nih, ngobrol-ngobrol, rame-rame, bahas tentang strategi price war. Nah, buat Anda yang mau daftar, kita ada early bird offer ya, harga normalnya ada early bird. Ini masih tanggal 3 soalnya ya. Jadi bagi teman-teman yang nonton di malam ini ya, ada hampir 100 orang di sini nih. Khusus yang hadir nih, yang dengar sekarang doang ya. Bisa dapat harga early bird ya. Harga normalnya kalau Coach Tom bikin seminar 2 juta. Kita kolaborasi subsidi silang ya, Bro ya. Iya. Kita bikin di berapa nih bro?
187 187. Waduh. ribu. Normalnya dari 1,2 ya. Iya. Iya, iya. Nah kalau diambil di malam ini early bird-nya 187.000. Daftarnya kemana, bro? Ajakin deh berapa orang ya. Nah, linknya nanti akan dikasih tim ya. Bisa langsung beli malam ini. Kita pakai kode voucher. Ada kode voucher supaya murah ya. Iya. Nah, tim boleh Kemana boleh nih? kasih Kemana nanti. ininya? Iya, iya. Nanti akan kita kasih di akhir dari sebentar lagi ya. Habis ini ya tuh udah langsung mau daftar nih 187 doang. Iya, murah meriah lah Iya. pokoknya. Iya, semuanya boleh ajakin temen-temennya malah. Nah itu ya, experimenter.id/event IG Live 85 ya, IG Live 85. Jadi nanti bisa Ketik, masukin bro. langsung di situ. Hanya berlaku di IG Live hari ini ya, bro ya. Jadi experimenter.id/event. Nah, nanti harga normalnya satu juta event berapa? ya. Iya, Begini. /event IG Live 85. Nah, ini dia. Kita pin ya. Oh, ininya IG Live. Kode vouchernya IG Live 85 untuk dapat potongan berapa itu? Banyak juga lah. Ya. Ya. Untuk dapat harga 187, kodenya IG Live 85. Kapan lagi cuman 100 ribuan? Kita bahas supaya Anda nggak perang harga gitu ya. Iya dong. Ini ada pertanyaan nih, bro. Ini pertanyaannya keren-keren nih, Coach. Siap. Coba ya, kita pilihin ya. Kalau di bidang wisata sering banget dipaksa untuk samain harga dengan kompetitor. Susahnya adalah karena bidang jasa yang harganya ditentukan tadi. Ya, lagi. Benar. Biasanya monopoli apa nih? Ke bayar cash dapat harga di bawah distributor, jual harga distributor, habislah kita. Bagaimana tuh Coach kalau lawan kita seperti itu? Apa ini ya? Oh, karena bayar cash gitu ya, dapat harga di bawah maksudnya. Di bawah distributor, jual harga distributor. Benar. Dalam hal ini berarti yang kita kan perlu menyadari mengapa mereka melakukan itu. Kan contohnya begini. Contoh. Saya punya dead stock 1M. Dead stock ini usianya sudah 5 tahun. Harga beli saya 5 tahun mungkin 40% dari harga hari ini. Lalu saya jual harga modal. Kemudian saya minta harga cash. Rugi nggak? Ya enggak lah. Kok bisa rugi? Nggak rugi dong. Kenapa nggak rugi? Waktu saya beli zaman dulu, harganya masih sangat murah. Harga sekarang sudah naik. Yang saya jual dengan harga modalnya distributor, kalau beli tunai berarti apa? Ya kita nggak mau nagih, kita nggak mau ada urusan, yang penting barang keluar, bahkan bisa lebih murah sedikit, tetap saya masih untung. Ya, kalau kasusnya seperti itu, berarti mereka punya strategi, bukan banting harga. Ingat ya, beda ya. Kalau kompetitor punya strategi, actually bukan banding harga. Ya, karena mereka mampu menjual dengan harga itu. Begitu. Lalu gimana cara kita mengadopsi atau menghadapi banding harga? Kalau kasusnya kita belum memahami, menurut saya tahan harga dulu sampai Anda benar-benar ngerti. Mengerti kenapa harus turun harga, punya alasan yang kuat untuk turun harga, dan bisa dibilang, oh tenang aja Pak, kalau saya turun harga, saya bisa dapat margin yang lebih besar. Lewat apa? Lewat upselling. Contohnya McDonald menjual burger. Coba cek browsing harga burger McDonald dengan harga French fries-nya. Mana yang lebih mahal? Mahalan franchise ya?
French Mahalan fries. French fries. Betul. Gitu ya? Coba. Iya. Oh. Coba buka, ayo. Cari Ya. deh. Cari di Harga Google. burger McDonald itu berapa? Harga French Burger friesnya berapa? versus French fries. Hmm. Iya. Price. Nggak ketemu nih. Iya, ternyata begitu ya. Jadi dia jual Iya. burger dulu sebagai apa ya? Sebagai kalau bahasa digital marketingnya tuh tripwire Pancingan. gitu ya. Pancingan. Nah, Pancingan. sebagai pancingan, begitu dia udah beli, baru di upsell. Biasanya Benar. harga minuman juga kadang gitu, bro. Makanannya Benar. harga 12.000, 15.000, minumannya 18.000. Benar. Es lemon tea gitu ya, 18.000. Benar, benar. Jadi kalau à la carte dengan paket, kesannya paket lebih murah. Kenapa? Karena ketika mereka menjual paket, disitulah sebetulnya ada marginnya, tuh disitulah ada untungnya. Banyak betul, yang nggak ngeh gitu. Iya. Banyak yang nggak ngeh. Iya. Jual sup itu KFC jual sup 10.000 isinya air sama air sama Air kalau sama wortel. kanji. Tapi ya enak juga minum. Kemarin saya Oh kejual enak, juga. ada flavornya, ya enggak? Iya, iya. Oke. Bagaimana cara mensiasati harga di pasar sama-sama satu merek, tapi harga bisa dijual di bawah harga modal, tapi mereka mix dengan produk sendiri? Maksudnya gimana ya? Coba di ini deh. Kayaknya gini, dia satu merek, Uh-huh. terus dia jualnya harga di bawah harga modal, tapi mereka mix dibanding dengan produk sendiri. Ya berarti jawabannya Anda mesti mix juga dengan produk sendiri dong, karena itu kan strategi harga gelap ya. Harganya Ya, betul. dibuat jadi gelap karena dibundling. Benar. Ya kan? Benar. Jadi kalau di bawah modal ya harus dengan di mix itu jadi gelap harganya. Kalau Anda jual burger, sebelah jual burger nasi ayam sama nasi ayam, nah ini nasi ayam mix sama minuman kan gitu, atau nasi ayam mix sama apa gitu yang lain gitu kan, udah termasuk kerupuk pedas gitu kan, keripik pedas atau apa, yang value-nya harusnya memang mahal, begitu digabung jadi nggak ketahuan nih yang mana gitu kan. Kalau strateginya memang seperti itu ya sebetulnya nggak masalah juga, selama customer-nya happy. Iya, betul. Oke, kalau kuliner agar tidak perang harga, apa yang bisa ditingkatkan? Ya banyak nanti. Tadi ya kita udah omongin ya. Ya, kalau kuliner itu ya pastinya kita harus mengerti bisnis kita itu, kalau misalnya gini ya, kita harus ngerti kalau saya turun harga, efeknya terhadap customer apa? Customer akan beli 2 kali lipat apa enggak? Betul nggak? Kalau misalnya customernya nggak beli 2 kali lipat juga, nggak beli nggak beli double gitu, nggak beli lebih banyak, buat apa diturunin? Betul. Gitu. Iya, makanya Tapi dibanding turunin harga kasih diskon, lebih baik buy one get one free ya. lebih baik buy one get one free. Barang keluar 2 kali udah pasti, ya kan? Walaupun judulnya diskon 50%. Gitu. Buy one get one free sama nggak rasanya dengan diskon 50%? Coba rasain. Feel-nya gimana? Apakah saya lebih senang saya diskon 50% atau beli satu dapat ekstra satu? Kalau saya beli satu dapat satu, berarti dia tidak ada masalah dengan harga kita. Betul, karena mau belinya satu, ya kan? Iya, Tapi dapat gratis. Bener. Dia Efeknya diskon 50%. mau membeli dengan harga yang kita jual. Mau. Iya. Mau Tapi membeli omsetnya dengan 2 harga kali yang kita lipat ya, jual. bro. Cuma kalau kita kasih ekstra, kenapa enggak? Berarti ada yang tadi contributing factor. Nah, contributing factor berarti faktor yang berkontribusi terhadap perubahan harga ternyata adalah
value atau added value, extra bonus, cashback. Oh itu harganya Pak, nggak ada masalah Pak, gitu. Asal bisa antar lebih cepat aja. Ya kan lain. Kayak contohnya sekarang, contoh contributing factor ya. Harga 50.000 ya, ongkir 20.000. Dengan harga 70.000 free ongkir. Ada yang harga gue 50.000. Ongkirnya 20.000. Ah, nggak jadi ah. Iya, betul. Ada yang beli harga 70.000 free ongkir. Ini baru murah. Iya, iya. Ini Karena baru dia nggak murah. tahu harganya berapa ya, taunya pokoknya free ongkir aja gitu ya. Iya, karena apa? Ada contributing factor itu yang kita nggak sadar. Kita lupa begitu. Iya, padahal kita ya contributingnya bisa jadi apa namanya ya, ancillary cost-nya yang bisa di-cut gitu ya, bisa di-free-kan maksudnya. Benar. Free ongkir, free packing gitu kan, kadang-kadang ada yang kemarin beli buku dari luar negeri gratis bukunya, iya, handling fee-nya $18. Iya. Iya kan, ya sama Lu aja. bayar shipping aja deh, bayar shipping aja. Bayar shipping Shippingnya fee, handling. udah $50 gitu ke Indonesia. Iya. Iya. Oke, ini ada yang out of topic tapi menarik nih ya. Dia lagi usaha udah cukup lama, tapi semua serba sendiri. Rencana mau rekrut karyawan, tapi kayak sebagian pindah ke bangunan. Ya kenapa dipindahin ke bangunan cash? Ya, jadi ada harus bisa delegasi. Ini bisa didelegasikan lah harusnya. Rekrut karyawan ya penting lah ya. Tapi hati-hati rekrut karyawan juga gini nih. Jangan keenakan shopping. Kayak kita lagi rekrutmen, interview, wah bagus nih rekrut gitu kan. Shopping for people kan katanya. Ternyata kebanyakan. Enak bener lu shopping orang. Kebanyakan orang. Kebanyakan orang tadi 8 jadinya, harusnya 3. Ya, oke. Apalagi nih? Tadi udah bagaimana ngatasi orang yang suka nawar sampai merengek dan bilang nggak mau belanja di sini lagi, tapi barang tetap dibeli. Ya udah jangan turunin harga dong ya. Oh, enggak, itu karena mereka pengen perhatian, bukan pengen diskon. Iya. Nah, beda tuh. Dia mengharapkan Anda memberikan perhatian lebih. Pengennya tuh ditahan-tahan, jangan dong Bu. Iya, kasihan Bu. Jangan dong Bu, kasihan dong Bu kita Bu. Wah, tidak. Saya tidak akan kembali lagi. Ternyata beli juga. Ya, beli juga. Nggak masalah. Iya, iya. Tapi pernah ya bro, saya jual sesuatu ya, udah turun 3 kali nggak laku-laku. Jadi jual nih, aduh nggak laku kan, jual properti sih ya. Terus turun, nggak laku lagi. Turun lagi sekali lagi, nggak laku, masih udah nggak laku lagi. Akhirnya udah rock bottom, the only way is up gitu kan. Udah rock bottom banget nih, udah nggak mungkin turun lagi nih. Udah 3 kali turun nggak laku-laku. Akhirnya saya bilang manajernya, naikin harga. Yang bener Pak, Bapak udah 3 kali. Udah turun 3 kali, ini bener kejadian saya ini. Udah 3 kali Pak, turun harga, orang lain lagi pada susah gitu. Ya udah, habis yang lain juga turun kan, ya udah saya mau beda arus. Naikin harga. Cuman di pelangnya saya tulis memang coret naik harga gitu, kayak gaya-gayanya siapa namanya? Agung Sedayu gitu lah ya. Laku bro. 2 hari langsung laku. Ternyata kita tanya, pembelinya udah nungguin terus nih, kapan turun lagi gitu. Begitu dia lihat naik, naik lu kurang ajar. Wah, ini bakal naik lagi. Langsung dia beli 2 hari langsung laku. Jadi teman-teman itu semoga menginspirasi ya. Kalau Anda turun harga terus, perang harga, mungkin suatu hari memang mesti naikin harga gitu ya. Iya. Terus tambah value, tambahin apa biar naikin harga. Kalau kompetitor Anda semua turun, Anda naik sendiri, orang pada bingung kan. Kok naik nih? Waduh, ada something different nih. Ganti logo sama misalnya. Ya. Oke. Tuh, burger McD 20.000, French fries 29.000. Benar. Iya. Benar. Oke, kalau gitu udah 1 jam nih kita lebih ya. Yang belum daftar, kita kalau gitu bisa daftar sekarang karena hanya bisa dipakai di malam ini.
IG Live 85 akan hangus dalam waktu berapa jam? 3 jam hampir. Jam 12 malam udah hangus. Nanti sampai tunggu nanti berarti ya. Langsung daftar. Ada lagi? Oke, semua. Ada lagi Coach Tom? Mungkin kata-kata penutup? Kata penutup buat teman-teman yang mengalami masalah dengan perang harga, bisa jadi ada faktor-faktor penting yang harus kita pertimbangkan. Nomor satu dari faktor konsumen. Sebetulnya konsumen ini memang price sensitive, konsumen ini memang bukan target market, atau sebetulnya memang senang nego aja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapakah kompetitor kita? Pantas nggak kita bertanding lawan mereka? Perlu nggak kita melakukan kompetisi lawan mereka? Kalau nggak perlu, tahan harga aja. Dan yang terakhir adalah kita perlu ingat satu kejadian yang menarik ketika saya punya klien begini, dia mau jual properti, kemudian sama kayak Joshua bilang, harganya kita turunin terus, nggak laku-laku, turun lagi, nggak laku, turun nggak laku. Terus pertanyaan saya begini, Pak, Bapak kenapa turunin harga? Ya, saya mencari orang yang mampu membeli properti saya. Saya bilang, kalau Bapak nurunin harga, Bapak attract orang yang mampu atau sebetulnya attract orang yang nggak mampu? That's right. Makin nggak mampu ya makin turun. Makin nggak mampu. Makin nawar lagi. Makin mencari orang yang nggak mampu, ingin meraih ini nggak dapat, diturunin lagi. Yang bawah ini yang nggak dapat lagi. Saya bilang kalau lu naikin harga, yang lu attract nyari orang yang mampu atau yang nggak mampu? Yang nggak mampu udah pasti nggak akan tertarik. Tapi yang tertarik dan mampu, dia akan membeli. Benar, ketika harganya harganya berbeda, harganya naik, ya tentunya yang wajar, dia tidak melihat sisi harganya, dia melihat value dari barang yang dia beli. Ketika harganya mahal, ketika Anda membeli atau menemukan produk mahal, Anda akan berpikir keras, kenapa harganya mahal? Kalau Anda menjual harga murah, kita nggak mikir kenapa harganya murah, nggak mikir begitu. Tapi begitu ada yang bilang, harga pen ini berapa harganya? Oh, kalau ini harganya 11.000. Oh ya, kalau ini harganya berapa? Oh, ini harganya 5 juta. Kita berpikir dong, kenapa harga ini mahal? Sangat dengan customer berpikir, kenapa harga ini mahal? Dia akan mencoba, mempelajari, berpikir, mencari tahu, lalu kemudian ketika ngerti, membeli itu nggak akan mungkin membandingkan dengan yang murah. Nggak mungkin. Apple Pen dengan pen dari Faster Pen yang saya pakai. Oke? Nggak akan bilang, Faster Pen harganya cuma 15.000. Lu harga 5 juta. Gimana sih lu? Nggak ada. So, jadi teman-teman, semoga bermanfaat. Oke? Iya. Daftar. Oke, thank you Coach Tom, thank you teman-teman yang udah hadir semuanya. Kita ketemu di tanggal 16 September 16. nanti ya. Hari apa itu? Kamis. Hari Kamis jam 2. Siang setengah harian kita akan talk show ya. Kita akan talk show dan workshop tentang strategi kalahkan kompetitor ya tanpa harus banting harga. Ya. Menutup dari saya. Jadi dari hari ini kita perlu benahi diri kita, ya mindset, kita perlu audit. Apapun perlu diaudit, sales team Anda perlu diaudit, tim Anda perlu diaudit, accounting Anda perlu diaudit, ya. Jangan-jangan salah ngitung cost. Margin Anda perlu diaudit juga, supaya jangan sampai nanti kayak Northwest tadi ya, ternyata itu udah marginnya minus, jadi makin dijual makin minus itu, ya, makin salah itu. Terus juga kritis ya, untuk kita nggak langsung terima dan jadi sensitif. Oke? So, kita akan bahas strategi lebih dalam nanti. Thank you Coach Tom. Selamat malam semuanya. See you.